video kali ini kita akan sedikit berbagi rutinitas bersama si kotak. Kita akan melaksanakan perjalanan dari kediaman di Citapen menuju ke kota Cimahi. Apa saja yang menarik di dalam perjalanan? Mari kita simak video ini bersama-sama dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, perjalanan telah kita mulai. Kita awali dari jembatan BBS yang ada di perbatasan antara Citapen Cipatik dengan Kecamatan Batu Jajar. Ya, di depan teman-teman adalah jembatan BBS yang baru. Jembatannya lumayan lebar dan cukup bagus, dan view-nya juga sangat indah apabila cuaca lagi cerah. Dan di bawah terbentang Sungai Citarum. Ini jembatan yang baru. Sebelumnya jembatan ini jembatan lama ya, yang di sebelah kanan, yang arah ke kanan kita ini jembatan Citarum yang lama. Sekitar 2 tahun yang lalu dibangunlah jembatan yang baru ini. Dan alhamdulillah lalu lintas sangat lancar setelah jembatannya diperbaiki. Dahulu jembatannya sangat kecil, sehingga apabila ada truk yang muatannya agak panjang, itu suka tersangkut pas di tikungan setelah jembatan. Setelah dibangun jembatan yang baru, alhamdulillah sudah tidak pernah terjadi lagi kendaraan truk yang bermuatan berat maupun panjang yang tersangkut di ujung belokan yang ada di jembatan BBS tersebut. Sekarang kita memasuki wilayah Salacau ya. Ini masih di Kecamatan Batu Jajar, tepatnya di daerah Salacau. Jalanan lumayan lengang, terpantau ramai sedikit lancar karena ini masih pagi ya, jadi anak-anak sekolah belum terlalu banyak. Para pekerja-pekerja pabrik juga masih belum berangkat. Saya berangkat sekarang pukul 6:05. Kondisi lalu lintas di Jalan Salacau terpantau ramai lancar, cenderung lengang. Nanti kalau sudah jam 7 di Jalan Salacau ini akan terpantau sangat padat, bahkan bisa macet, karena di dekat jembatan tadi itu ada SMA 1 Batu Jajar. Nah, itu biasanya bikin macet itu angkot yang berhenti, kemudian para orang tua yang mengantarkan anaknya pas berhenti di depan gang yang mau masuk ke SMA tersebut. Jadi biasanya cukup macet kalau udah jam 7 ke atas. Oke teman-teman, sedikit kisah tentang si biru muda kotak ini. Mobil Karimun kotak ini kita dapatkan sekitar tahun 2024, tepatnya 1 hari setelah Lebaran Idul Adha. Kami meminang mobil Karimun kotak ini, yang mana sebenarnya ini mobil kedua bagi kami dan keluarga. Yang sebelumnya kami memiliki atau menggunakan mobil yang jenis sedan, tetapi karena kebutuhan istri mau mengantar anak sekolah dan juga
mobil sedan dirasa terlalu panjang, sehingga istri menginginkan mobil yang agak pendek dan lincah. Setelah mobil sedannya kami jual, kami memilah-milih di marketplace mobil apa yang cocok untuk menggantikan sedan tersebut. Mobil yang pendek, yang lincah, yang praktis. Pilihan kami ada dua waktu itu. Yang pertama sudah jelas Karimun kotak, kemudian yang kedua Hyundai Atos. Kenapa kami pilih kendaraan Karimun atau Hyundai Atos? Karena bentuknya yang compact, kecil, lincah, dan praktis. Tapi setelah saya pertimbangkan lagi, akhirnya jatuh hatinya kepada Karimun kotak, karena mobilnya ini masih menggunakan teknologi jadul ya, teknologi tahun 70-an, yang mana mesinnya masih menggunakan sistem pembakaran karburasi, dan mesinnya pun banyak digunakan pada kendaraan-kendaraan lain seperti Suzuki Carry, Katana, ataupun Forza. Dan kami sedikit tidaknya mengerti sistem kerja dari mesin ini. Dengan pertimbangan tersebut kami mengambil Karimun kotak, karena kalau kami mengambil Hyundai Atos kami pun belum terlalu paham dengan karakter mesinnya. Jadinya kami akhirnya memilih Karimun kotak ini. Kita memasuki wilayah Pasar Batu Jajar, teman-teman. Di sini biasanya suka macet karena aktivitas jual beli, ada angkot yang ngetem, motor-motor, ojek yang ngetem, dan juga anak-anak sekolah, para pekerja yang berangkat kerja itu terkadang sangat macet di Pasar Batu Jajar ini. Nah, kita telah melewati Pasar Batu Jajar, sekarang memasuki wilayah Batu Jajar kotanya ini, pas titik Batu Jajar yang ramainya. Yang sebelah kiri kita ini markas militer ya, yaitu Pusat Pendidikan Latihan Komando Pasukan Khusus atau Pusdiklat Pasus. Di sebelah kiri kita ini, Pusdiklat Pasus ini berada di Batu Jajar ya, pas tengah-tengah Batu Jajar. Nah, sekarang jalanan lumayan nih, udah lumayan macet, sudah lumayan padat, sudah banyak pengendara motor. Untuk pengendara motor harap berhati-hati karena jalan masih licin bekas diguyur hujan semalam. Utamakan keselamatan, perhatikan faktor keamanan, jaga kecepatan. Saling menghargai sesama pengguna jalan agar selamat sampai tujuan. Lanjut lagi ya teman-teman, kita bincang-bincang ngawangkong ngalor ngidul tentang si kotak ini tadi. Dan akhirnya jatuh hati ke Karimun kotak ini kita pinang. Sampai sekarang kita pakai. Sekarang bulan April tahun 2025. Alhamdulillah kendaraan ini aman, lancar, tak banyak menemui kendala yang dapat mengganggu kinerja dari kendaraan ini. Oh, ada mobil yang memutar di depan. Ya teman-teman, kalau mau memutar harap perhatikan situasi sekitar ya. Sebisa mungkin memutarnya jangan sampai mengganggu pengendara yang lain. Ini kan bisa memutar di sebelah kanan ini, di daerah Alfamart ini, sehingga sekali putar tidak perlu mundur dan tidak mengganggu pengendara lain.
saya masukkan aja teman-teman ya, bagi kita pengendara khususnya mobil yang mau putar balik, putar arah, kita harus juga menghargai pengendara yang lain, apalagi jam-jam padat ini. Memang sebentar, tapi etikanya kurang dapat kalau kita memutar mengganggu pengendara yang lain. Itu hanya masukan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua selalu tertib dalam berlalu lintas. Baik teman-teman, kita lanjutkan perbincangan kita dan perjalanan kita. Barusan berhenti dulu ke Alfamart. Sekarang kita memasuki wilayah Jalan Cangkora. Cangkora ini masih bagian wilayah dari Batu Jajar ya, kalau nggak salah itu. Dan di sini jalannya sebenarnya dibilang padat, kadang-kadang ya. Dibilang bagus jalannya, tidak terlalu bagus karena jalannya cor-coran. Bahkan di pertigaan Cangkoranya itu banyak lubang jalannya. Jalan ini dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat, kendaraan-kendaraan besar yang mengangkut hasil tambang, terutama tambang pasir yang berasal dari wilayah Cimalaka ya. Nah, bongkar muatnya itu di sini nih, kayak sebelah kiri nih pasir cor ini. Dibongkarnya itu di sini, di pinggir-pinggir jalan ini. Nanti kalau orang-orang yang mau beli tinggal tanya aja ke penjual-penjual pasir yang di pinggir itu. Karena tonase kendaraan berat yang sering lewat di jalan Cangkora ini, sehingga jalannya ya begini, kadang-kadang ada yang rata, bahkan banyak yang berlubang, seperti yang di depan ini kita akan lewat ini nanti itu lumayan berlubang, lumayan merusak ya. Ini masih mending, dulu jalan ini hancur, banyak sekali lubang, bahkan cenderung kita hindari kalau lewat sini dulu itu karena jalannya kurang bagus. Tapi setelah dicor, alhamdulillah lumayan lancar dan lumayan enak lah lewat sini. Mudah-mudahan ini dilapisi aspal lagi sehingga lebih mulus. Nah, sebelah kanan kita itu, sebelah kanan itu tumpukan pasir itu yang untuk dijual. Tuh di sebelah kanan juga itu tumpukan-tumpukan pasir yang untuk dijual itu. Oke, sekarang kita menuju ke Cimahi melalui akses Jalan Contong Cisepan. Kalau lurus tadi kita ke arah Lui Gajah ya, itu juga bisa tembus ke Cimahi dan ke Jalan Tol Baros. Sekarang kita menggunakan jalan alternatif Cisepan, yang mana jalan ini nanti tembus ke Warung Contong, Unjani belakang, lapangan tembak Gunung Bohong, dan ke belakang Dusira, Baros, dan Cimahi. Ya, ini dia jalan Cisepan ya teman-teman ya. Ini di depan ini tanjakan Cisepan. Nah, bersama Karimun Kotak ini tanjakan begini enteng-enteng aja. Walaupun cc-nya kecil, mobil ini ditanjakan masih berani diandalkan ya, masih sanggup lah kawan-kawannya. Cc-nya 1000, kalaupun muatan full masih sanggup ini lewatin jalan-jalan yang tanjakan lumayan terjal. Hanya kelemahannya ketika dinyalakan AC itu hentakannya lumayan terasa ya, ketika kompresornya aktif
berpengaruh ke putaran mesin, itu agak terasa ini hentakannya. Tapi masih kita maklumi karena ini mobil sisi kecil, dipaksa untuk memutar kompresor AC ya. Yang penting tidak mengganggu kinerja mesin, hanya terasa tidak nyaman sedikit saja. Oh ya teman-teman, berbicara tentang AC Karimun Kotak ini sebenarnya dingin, hembusan anginnya itu terasa dingin. Hanya saja ketika panas terik itu AC-nya tidak sanggup untuk mendinginkan keseluruhan kabin ya, saat panas yang terik. Barangkali teman-teman sesama pengguna Karimun Kotak ada solusi tentang AC Karimun ini ya. Apakah memang begitu karakternya, apa panas yang dari luar yang itu masuk ke kabin itu karena faktor kaca film yang jelek, ataupun harus ditambah peredam di atapnya ini. Mohon para teman-teman yang pernah mengalami, silakan berbagi pengalamannya kepada kami di kolom komentar, silakan di komen-komen. Selebihnya mobil ini nyaman-nyaman saja ya teman-teman. Untuk kabin itu sangat luas, walaupun mobilnya ini tampak dari luar kecil, ketika kita masuk ke dalam itu sangat lega ya. Alhamdulillah, luar biasa ini mobil. Kecil di luar kelihatannya, tapi di dalamnya lega. Legroomnya, terutama legroomnya ya, itu yang ke plafon itu, dari kepala ke plafon itu sangat lega itu, sehingga visibilitas kita melihat ke depan itu lebih leluasa. Kaca depannya pun besar, lebar. Dan mungkin karena kaca depannya lebar dan besar ini, itu juga jadi cahaya matahari itu masuk jadi sangat banyak ya. Mungkin itu ya penyebab AC-nya tadi itu terasa tidak mampu untuk mendinginkan ini. Mobil ini pernah kami bawa muatan yang lumayan banyak dengan cara kursi belakang itu dilipat, dan lipatannya itu bisa rata lantai ya teman-teman. Jadi bisa memuat banyak barang yang kita bawa di mobil ini. Itu luar biasa itu mobil ini. Kami rasakan sangat bermanfaat ya bagi keluarga kecil kami ini ya. Bagi teman-teman yang berminat, yang lagi menabung-nabung untuk memiliki kendaraan demi keluarga kecilnya, Karimun Kotak ini bagi kami sangat recommended ya. Menurut kami ini sangat-sangat rekomendasi untuk mobil pertama, karena mobilnya sangat praktis dan lincah. Kemudian mobilnya ini multiguna, sangat multiguna. Ya, saya doakan bagi teman-teman yang sedang menabung, bercita-cita ingin memiliki kendaraan jenis apapun itu ya, terutama mobil untuk keluarganya, kami doakan agar dimudahkan rezekinya untuk dapat memiliki kendaraan yang teman-teman impikan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya teman-teman, kita sudah memasuki wilayah Contong ya, tepatnya di gerbang belakang kampus Unjani. Nah, ini di sebelah kanan kita ini jalan yang menuju ke gerbang belakang kampus Unjani. Jalan ini biasanya sangat ramai apabila jam-jam anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa itu lagi
keluar cari makan atau pulang dari kuliah, di sini sangat ramai karena banyak kuliner ya di sepanjang jalan ini. Biasanya setiap sore pagi itu banyak ramai, banyak yang menjual makanan. Setelah jalan Contong ini nanti kita akan masuk ke wilayah Cimahi. Nah, ini juga sebenarnya udah masuk wilayah Cimahi. Nanti setelah Gunung Bohong, Rumah Sakit Dustira, nah itu Cimahi, titik tengah kota-kota Cimahinya ya. Kemudian setelah Rumah Sakit Dustira, kita bisa melewati underpass, putar arah langsung ke arah stasiun Cimahi, lurus itu bisa tembus ke Pasar Atas dan pusat kota Cimahi Gandawijaya. Kita masih di Jalan Contong ya teman-teman. Sekarang mau menuju ke arah lapangan tembak Gunung Bohong. Seperti inilah situasi lalu lintas di Jalan Contong, jalan yang kecil, jalan alternatif untuk akses dari Cimahi ke arah Batu Jajar maupun sebaliknya. Jalannya lumayan ramai pagi ini. Kita belok kiri. Nah, lurus ke depan sana itu teman-teman, itu lapangan tembak Gunung Bohong ya teman-teman. Kenapa dinamakan Gunung Bohong ya kami juga tidak tahu ya. Mungkin teman-teman yang asli orang Cimahi tahu asal usulnya kenapa nama gunung tersebut dinamakan Gunung Bohong ya. Dan di bawah Gunung Bohong tersebut ada lapangan tembak untuk latihan menembak tentara ya teman-teman ya. Karena di Cimahi ini termasuk kota militer ya, kota tentara lah kalau bisa dibilang begitu. Karena banyak sekali terdapat satuan-satuan militer yang ada di kota Cimahi ini ya. Hampir di sepanjang jalan Gatot Subroto Cimahi itu merupakan satuan-satuan tentara ya, pusat-pusat pendidikan dan juga Kodim. Pokoknya di pusat kota Cimahi ini kota militer ya teman-teman ya. Untuk berwisata militer mungkin di kota Cimahi ini lumayan lengkap ya teman-teman ya. Dan di pertigaan taman-taman kota Cimahi ini itu terdapat alutsista yang dipajang ya, alutsista yang sudah tidak dipakai. Nah itu tadi yang sebelah kiri teman-teman, itu yang ke arah lapangan tembak Gunung Bohongnya itu tadi. Kita ini terus ke kanan, tembus ke arah belakang Dustira. Nah, seperti di belakang Dustira itu ada taman. Nah, di sana itu juga dipajang itu bekas tank zaman dulu ya. Tank atau panser itu yang zaman dulu itu dipajang di kota Cimahi ini. Mungkin itu simbolis dari kota Cimahi ini yang merupakan kota tentara ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebentar lagi perjalanan kita sampai tujuan kita di kota Cimahi ini. Kita akan belok kanan di depan melewati belakang Rumah Sakit Dustira ya. Rumah Sakit Dustira ini juga merupakan rumah sakit tentara ya, rumah sakit militer, tapi terbuka untuk umum, dan itu lumayan rumah sakit yang besar di kota ini.
Oke teman-teman, kita belok ke kanan ke arah belakang Rumah Sakit Dustira. Teman-teman sekalian, untuk sekedar informasi, si kotak yang kami miliki ini kebetulan masih plat Jakarta ya teman-teman ya, tepatnya plat Bekasi, dan mau kami balik namakan ke Samsat KBB ya, Kabupaten Bandung Barat. Barangkali teman-teman sudah ada yang pernah mutasi kendaraan ya, khususnya dari daerah plat B menuju ke plat D itu, kira-kira untuk kendaraan sejenis Karimun kotak ini kita harus menyiapkan dana sekitar berapa ya teman-teman ya, karena kami juga belum berpengalaman atau belum tahu rinciannya kalau balik nama mutasi dari plat B ke plat D itu kira-kira berapa ya teman-teman. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar bagi teman-teman yang udah pernah ya balik nama ataupun mutasi dari plat B ke plat D. Untuk acuan bagi kami harus menyiapkan sekitar dana berapa untuk memutasi kendaraan ini. Ya, ini dia teman-teman, sebelah kanan kita ini tadi ada Panser kan yang terpajang tuh sebelah kanan itu di taman di Raga ini, di belakang Dustira ini. Dan di Baros juga ada, terus di daerah Jalan Ganda Wijaya itu juga ada, itu alutsista yang dipajang sebagai simbolis kota militer di Cimahi ini. Kita belok ke kiri teman-teman, memasuki Jalan Urip Sumoharjo. Jalan ini cukup ikonik di Cimahi karena di kiri kanannya terdapat pohon-pohon mahoni yang besar, mahoni yang sudah berusia mungkin sudah ratusan tahun ya teman-teman ya, kalau kita melihat dari ukuran pohonnya ini. Dan ini juga sepertinya di sebelah kanan itu rumah-rumah masih bergaya Eropa lama ya, tepatnya rumah-rumah zaman kolonial Belanda dahulu ya, dan sekarang dipakai oleh pejabat-pejabat militer yang ada di kota Cimahi ini. Bangunannya pun masih terlihat asli ya teman-teman ya, masih terlihat model-model gaya tahun-tahun 18 sekian gitu. Sangat futuristik ya zaman dahulu itu, bangunannya itu luar biasa. Di kota Cimahi masih banyak bangunan-bangunan bersejarah yang bertahan, yang belum dirubah bentuk. Nah, ini sebelah kanan kita ini stasiun Cimahi sebelah selatan ya, tetapi masih belum difungsikan pintu selatannya. Sebelah kiri kita ini depan Rumah Sakit Dustira, dan kita sekarang memasuki underpass kota Cimahi. Underpass kota Cimahi ini menjadi ikon tersendiri juga ya di kota Cimahi, karena underpass ini belum lama dibangunnya. Dan setelah menanjak habis jalan underpass ini, kita sampai ke tujuan kita bersama si kotak pagi ini. Kita sampai di kota Cimahi. Baik teman-teman sekalian, saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Nantikan video kami selanjutnya, video-video yang berikutnya bersama si kotak ini. Kita sudah sampai di kota Cimahi dan ada urusan sebentar di kota Cimahi ini, kemudian kita pulang lagi ke Citapen. Terima
kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sinar mentari senja, mendung menyelubungi, melingkar jiwa. Kau hadir bagai mimpi, laksana embun pagi yang menyirami. Pintamu keterlaluan, meligai puncak